Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini iaitunya satu aplikasi yang sedang banyak digunakan di Malaysia, iaitunya aplikasi MySejahtera. Jadi bagaimana cara membuat akaunnya dan bagaimana cara downloadnya dan bagaimana cara isinya, mari kita layan ini dulu. Jadi bagi kita yang belum punya aplikasi MySejahtera ini, bisa masuk dulu di Play Store atau App Store. Nanti di akhir video ini saya akan jelaskan apa kelebihan daripada aplikasi MySejahtera ini. Jadi karena kita di sini belum download lagi aplikasi MySejahtera, sekarang saya sudah masuk di Play Store dan di sini kita ketikkan MySejahtera. Oke. Logonya seperti ini, MySejahtera Government of Malaysia atau Kerajaan Malaysia. Kalau sudah ketemu, kita install saja. Dan di sini beratnya 25,96 MB ya. Kalau telah selesai kita download, kita tekan buka saja. Dan di sini kita tekan memulai. Di sini masuknya ada dua cara ya. Pertama, kita bisa masuk dengan nomor handphone kita atau kita masuk dengan email kita. Email ini saya rasa mungkin ramai yang tidak punya atau ramai yang tidak faham. Jadi saya akan jelaskan dengan cara memasukkan nomor telepon ya. Jadi di sini saya akan jelaskan dengan memasukkan nomor handphone. Yang atas ini adalah kalau kita sudah punya sandi, masuk. Sedangkan bagi kita yang belum punya MySejahtera ini, kita tekan di sini ada register here. Di atas kata lupa kata sandi dan di bawah kata masuk ya. Kita tekan register here. Maksudnya di sini untuk pendaftaran. Di sini di kontak number ni kita isi nomor phone kita. Kalau telah selesai diisi, kita tekan saya bukan robot. Di sini arahannya adalah kita mesti faham. Arahannya adalah mobil. Jadi kita centang saja yang ada mobil. Ni lagi mana ada mobil, ni mobil, ni mobil. Dan kita tekan verifikasi. Setelah itu kita tekan lagi register. OTP ni kita akan menerima sebuah angka rahasia ya di handphone kita. Jadi kita tunggu saja. Di sini ada masa 5 minit untuk kita menunggu OTP ini ya. Oke, OTP sudah masuk 156836. 156836. Kalau telah kita masukkan, kita tekan submit. Dan tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Ada step 1 of 2. Maksudnya ini langkah pertama daripada 2 langkah. Di sini nomor kita sudah masuk. Dan di sini kita isi full name. Setelah kita isi, kita masukkan email yang kita gunakan. Kalau bisa email yang selalu kita gunakan ya, yang terpakai. Setelah kita masukkan email, kita masukkan nombor pasport atau IC kita bagi warga negara Malaysia. Bagi warga negara asing, kita masukkan nomor pasport kita. Di sini kita masukkan umur kita. Gender ni apakah kita laki atau perempuan. Male ni laki, female ni perempuan. Etnik ni kita pilih bagi warga negara Malaysia ada 5 pilihan di sini. Malay, ada Chinese, Indian, Bumi Putra Sabah, Bumi Putra Sarawak. Dan kita pilih karena kita warga negara asing, kita pilih others. Jadi current address ni, dan untuk current address ni kita masukkan alamat tinggal kita. Kalau bisa sesuai dengan bil listrik kita atau bil elektrik atau bil air. Setelah kita isi current address, kita isi postcode kita sesuai dengan alamat kita tadi ya. Dan step ni adalah negeri. Pilih Selangor. Kalau telah selesai kita isi, kita tekan next. Dan di sini kita disuruh mengisi password dan confirm password. Maksudnya kita mesti memasukkan kata kunci di sini. Di sini minimum 6 karakter, maksimum 25 karakter. Jadi kita isi saja passwordnya di sini. Confirm password ni kita ulang lagi password yang kita buat tadi. Setelah selesai kita buat tadi, ingat ya, password ni mesti kita catat. Kalau bisa
terdiri daripada huruf besar, huruf kecil dan angka. Dan kalau telah selesai, kita tekan confirm. Dan sukses atau telah berjaya ya. Kami akan mengirimkan SMS atau email sejak akaun ini aktif. Jadi di sini kita akan masuk. Saya akan masuk melalui aplikasi MySejahtera punya teman saya. Karena tadi kita tengah menunggu confirm daripada MySejahtera akan dikirim melalui email kita atau nomor phone kita ya. Jadi sekarang saya akan masuk melalui punya teman saya. Dan di sini mobile number ni kita masukkan nombor phone kita dan password ni adalah password yang kita buat tadi. Setelah kita isi, kita tekan sign in dan ini adalah tampilannya. Di sini ada beberapa menu. Bawah ini ada MySejahtera, ada statistik, ada check-in, ada profile. Jadi sekarang kita berada di MySejahtera. Di sini kita akan bisa melihat data terkini atau status terkini COVID-19 di Malaysia ya. Dan sebelah MySejahtera itu ada statistik. Di sini ada beberapa pilihan statistik ni, ada COVID-19 update, ada COVID-19 status, ada COVID-19 global update. Jadi sekarang kita tekan yang COVID-19 update ni. Ini adalah update terbaru di Malaysia tentang jumlah kes keseluruhan 8,300, sedangkan jumlah kes sembuh 7,014 dan di bawahnya jumlah kematian 118. Sedangkan masih di statistik, tapi yang atas tu kita tengok ini COVID-19 status. Di sini adalah mengikut negeri ya. Kuala Lumpur berapa, Selangor berapa, Negeri Sembilan berapa, Johor berapa. Sedangkan di sebelahnya lagi COVID-19 global update dan masih di statistik, kita akan bisa melihat berapa jumlah data yang ada di dunia ini tentang COVID-19. Ni kes keseluruhan dunia ada 7 juta lebih, kes sembuh dunia 3 juta lebih, kes kematian dunia 413,000 dan kita bisa melihat datanya ke bawah ya. Dan di sebelah statistik ini ada check-in. Check-in ni nanti kalau kita masuk ke tempat yang kita tuju, contoh di kita mengunjungi pasar raya atau mengunjungi kedai yang ada diperlukan QR code ini, kita bisa tekan check-in ini dan nanti ada seperti ini, maka kita scan saja. Maka nanti kita scan, kita bisa scan dan kita bisa masuk ke tempat tersebut tanpa mengisi maklumat-maklumat seperti tulis nama, nomor phone. Nah, kita kan letih juga nulis itu di setiap tempat. Jadi dengan MySejahtera ini kita bisa tekan QR code ni atau check-in ini dan kita scan saja. Sedangkan tadi itu adalah di sebelah bawah. Kalau kita lihat sebelah atas ni ada AA. AA ni adalah inisial nama teman saya tadi yang saya gunakan. Jadi kalau kita tekan AA, hasilnya akan seperti ini. Ada hotspot tracker. Kita akan bisa melihat di sekeliling kita bagaimana adakah orang yang suhu badannya melebihi 37,5. Karena suhu yang 37,5 ini adalah suhu yang berbahaya. Jadi kita bisa melihat, mendeteksi siapa saja atau di mana saja suhu yang tinggi. Jadi kalau ada suhu yang tinggi ini kita tidak usah datang ke sana dan kita tahu bagaimana dan di mana orang-orang yang suhu tinggi ini ya. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa apa kelebihan daripada MySejahtera tadi, di sini ada beberapa fungsi yang ada di MySejahtera. Yang pertama, mengetahui risiko Anda terhadap jangkitan COVID-19. Itu kita bisa lihat melalui aplikasi MySejahtera. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kendiri dari masa ke semasa. Yang ketiga, memperolehi maklumat terkini dan sahih tentang COVID-19 di Malaysia dan dunia, seperti yang kita lihat tadi yang di statistik. Yang keempat, mengetahui dan mencari hotspot COVID-19 di sekitar Anda seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini adalah aplikasi rasmi untuk tujuan menghentikan penyebaran COVID-19 oleh Kerajaan Malaysia. Marilah bersama kita membanteras penularan wabak COVID-19 melalui teknologi. Jadi itulah teman-teman bagaimana cara kita buat masuk akaun MySejahtera ini dan bagaimana cara mengisinya dan bagaimana tadi cara menggunakan check-in tadi dan apa kelebihannya pun sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.